Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel ini, channel budidaya ikan kumis. Nah, di channel ini akan membahas seputar budidaya ikan lele. Nah, teman-teman, pada kesempatan hari ini saya akan memberikan ilmu atau memberikan sebuah pengalaman apa sih dampak ganti-ganti air kolam. Nah, tentunya tidak sabar menunggu pembahasan saya. Sebelumnya, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini agar terus dapat menyebarkan ilmu yang bermanfaat seputar budidaya ikan lele. Oke, langsung saja kita simak pembahasannya berikut ini. Oke teman-teman, langsung saja kita bahas apa sih dampak gonta-ganti air kolam. Nah, apabila teman-teman di sini sering menggonta-ganti air kolam, maka teman-teman perlu waspada. Ada beberapa akibat dari teman-teman menggonta-ganti air kolam. Nah, apa saja dampaknya? Nah, dampak yang pertama adalah lele lambat berkembang. Nah, akibat dari teman-teman menggonta-ganti air kolam adalah lele lambat berkembang. Ini adalah salah satu dampak dari gonta-ganti air kolam. Itu dampak pertama. Yang kedua, lele dapat stres. Nah, ini dampak dari gonta-ganti air kolam yang kedua adalah stres. Apabila teman-teman sering menggonta-ganti air kolam, maka lele teman-teman akan stres karena tidak bisa menyesuaikan tempat ya, sering diobok-obok. Kemudian teman-teman menggonta-ganti airnya, pH-nya belum tentu baik airnya. Nah, itu akan menimbulkan lele teman-teman stres, kemudian akan mati ya teman-teman, mati massal. Nah, itu malah akan menyebabkan kerugian dalam budidaya ikan lele perbesaran. Itu adalah dampak yang kedua. Dampak yang ketiga, nafsu makan hilang. Nah, apabila teman-teman sering menggonta-ganti, nafsu makan hilang. Nah, apabila nafsu makan hilang, maka lele teman-teman tentunya apabila tidak makan kan lelenya tidak cepat besar ya. Nah, ini akan boros makan ya teman-teman. Nah, ini yang keempat, yaitu staminanya turun. Nah, ini akibat dari menggonta-ganti air, makanya lelenya staminanya jadi turun. Yang staminanya turun ini ditandai dengan lelenya melemah, sering lemah, tidak dokoh ya teman-teman. Nah, ini bisa jadi staminanya turun. Itu adalah faktor yang keempat. Faktor yang kelima adalah lele teman-teman rentan terserang penyakit. Nah, ini adalah dampak yang kelima. Lele teman-teman terserang penyakit apabila staminanya sudah turun, seperti melemah, lemas, kemudian lele teman-teman akan rentan terserang penyakit. Nah, ini perlu teman-teman waspadai. Kemudian faktor yang keenam adalah proses merubah pakan menjadi daging itu lama. Nah, karena teman-teman sering menggonta-ganti, maka proses mengubah pakan menjadi daging itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Itu adalah faktor yang keenam. Kemudian yang ketujuh, ikan akan mudah menggantung atau istilahnya nguil-nguil atau muter-muter. Nah, ini diakibatkan karena gonta-ganti air. Nah, ini bisa dikatakan stres juga seperti tadi, tapi ini lebih spesifik ke menggantung ya ikan ini.
faktor yang ke berapa ini tadi, atau faktor yang terakhir adalah pH dan suhu air berubah tidak seperti yang dibutuhkan untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Nah, ini dampak dari gonta-ganti air kolam, yaitu pH dan suhu air berubah ya teman-teman. Ini sangat berbahaya untuk ikan lele. Nah, itu tadi teman-teman adalah 8 faktor 8 dampak ya teman-teman, mohon maaf, 8 dampak gonta-ganti air kolam ya teman-teman. Nah, ini teman-teman perlu mewaspadai dampak gonta-ganti air kolam ya teman-teman. Jangan sampai teman-teman kolam teman-teman itu sering menggonta-ganti air. Akibatnya jika teman-teman sering menggonta-ganti air, yaitu tadi, dan justru teman-teman akan mengalami kerugian ya teman-teman. Apabila teman-teman sering menggonta-ganti air, maka lele teman-teman tidak cepat berkembang, tidak cepat besar, kemudian akan boros pakan. Nah, itu akan menyebabkan kerugian yang sangat besar pada budidaya ikan lele. Oke, pesan saya, ketika ingin berbudidaya ikan lele pembesaran, maka yang harus dijaga adalah kualitas airnya teman-teman. Kualitas air adalah nomor 1. Jadi usahakan jagalah kualitas airnya, jangan sampai airnya gonta-ganti terus, itu akan menyebabkan kerugian yang sangat besar. Nah, itu adalah dampak dari gonta-ganti air kolam. Itu tadi adalah beberapa dampak dari gonta-ganti air kolam ya teman-teman. Semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan untuk teman-teman yang akan atau masih berbudidaya ikan lele. Mudah-mudahan teman-teman sukses dalam berbudidaya ikan lele. Terima kasih telah menonton video ini. Jika teman-teman suka, silahkan tekan tombol like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini agar terus dapat menyebarkan ilmu yang bermanfaat seputar budidaya ikan lele. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.